Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Tabea. Salam jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia dan hewan serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, memahami gambar cerita. Yang keempat, menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, kita boleh lanjut. Ada 8 masalah kesehatan akibat kabut asap dan cara mengatasinya. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan juga infeksi. Yang kedua, kabut asap dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis seperti bronkitis dan penyakit paru kronis lainnya. Yang ketiga, kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan organ mudah lelah serta mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat, bagi yang berusia lanjut dan anak-anak, daya tahan tubuh rendah akan rentan menjadi gangguan kesehatan. Untuk yang kelima, kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi berkurang sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. 6. Berbagai penyakit kronis akan memburuk. Yang ketujuh, bahan polutan pada asap akibat kebakaran menjadi sumber polutan pada air bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Yang kedelapan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA lebih mudah terjadi karena tidak seimbangnya daya tahan tubuh, pola hidup terhadap bakteri, dan buruknya lingkungan. Anak-anak, cara mengatasi kabut asap dengan cara 1. Kurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang mengalami penyakit jantung. Yang kedua, jika terpaksa keluar rumah, disarankan harus menggunakan masker. Yang ketiga, seringlah mengkonsumsi air, upayakan lebih banyak minum air putih. Yang keempat, bagi yang mengalami gangguan paru dan jantung, mintalah nasihat dokter untuk perlindungan tambahan. Yang kelima, budayakan selalu perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makan makanan bergizi, jangan merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar polusi udara di luar tidak masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup. Ketujuh, penampungan air minum dan makanan harus terlindung dengan baik. Dan yang kedelapan, mencuci buah-buahan dan masak bahan makanan dengan baik sebelum dikonsumsi. Anak-anak, kita akan lanjut dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan materi teks bacaan tentang kabut asap. Kita menggunakan kata tanya, ya. Apa? Dalam kalimat, apa yang menyebabkan musibah kabut asap? Jawabnya, akibat kabut asap yang meluas. Yang kedua, siapa yang menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan? Jawabnya adalah Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, di mana musibah kabut asap terjadi? Di seluruh wilayah kawasan kabut asap.
Dalam bacaan adalah daerah Riau ya. Yang keempat, kapan? Kapan masyarakat sekitar harus menggunakan masker? Jawabnya ketika terpaksa keluar rumah atau ketika beraktivitas di luar rumah. Yang kelima, mengapa? Mengapa inspeksi ISPA mudah terjadi pada daerah yang terkena kabut asap? Jawabnya, karena ketidakseimbangnya daya tahan tubuh terhadap virus penyebab penyakit dan lingkungan yang kotor. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana cara agar masyarakat sekitar terhindar dari risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap? Jawabnya, yang pertama, masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah. Yang kedua, jika terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Anak-anak, inilah contoh cara membuat gambar cerita. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi berikut, yaitu cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Berolahraga teratur, karena olahraga melatih alat pernapasan agar dapat bernapas dengan baik. Istirahat yang cukup. Kemudian perhatikan posisi tidur yang benar. Contohnya posisi tidur yang miring ke kanan, sedangkan posisi tidur yang harus kita hindari yaitu posisi tidur telungkup. Yang kedua, mencegah zat-zat kimia yang merusak alat pernapasan. Ada beberapa zat yang perlu kita hindari, yaitu satu, tidak merokok. Rokok berbahaya bagi tubuh karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan konsumsi makanan dingin. Jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap sesuatu yang dingin. Yang ketiga, menggunakan masker jika berada di lingkungan yang kotor. Yang keempat, hindari mengkonsumsi banyak gula dan bahan kimia. Anak-anak, kita masuk pada materi berikut, yaitu merawat organ pernapasan. Organ pernapasan dapat kita rawat dengan cara: 1. Membersihkan rongga hidung secara teratur. 2. Memeriksa kesehatan pernapasan ke dokter secara teratur. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan lingkungan. Anak-anak, inilah contoh lingkungan yang tidak terawat dan perlu dihindari. Anak-anak, ini adalah contoh lingkungan yang tidak terawat. Jadi lingkungan seperti ini perlu dihindari. Anak-anak, marilah kita budayakanlah selalu untuk mengikuti anjuran sekolah kita. Lihat sampah, angkat. Lisa. Ya, anak-anak, kita masuk pada pelajaran berikut, itu peran setiap orang dalam kegiatan ekonomi. Inilah salah satu contoh peran orang dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak, kita akan masuk pada materi berikut, yaitu membuat sketsa gambar cerita. Yang pertama harus persiapan ya, persiapan alat dan bahan. Untuk membuat sketsa dalam beberapa teknik, ada yang teknik kering, ada juga teknik basam. Yang kedua, membuat sketsa dibuat lebih dari satu agar dapat memilih yang terbaik. Gambar sketsa dibuat tipis dengan pensil. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dipilih dari salah satu sketsa yang paling baik, kemudian disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar terlihat hidup. Anak-anak, ini adalah contoh gambar sketsa yang dibuat. Anak-anak, setelah Anda mengikuti video pembelajaran dengan baik, kemudian Anda boleh jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ceritakanlah bagaimana cara Anda menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Nomor 2, buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dan dilengkapi dengan jawabannya. Yang ketiga, sebutkan perilaku hidup sehat yang Anda terapkan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang keempat, berikan 5 contoh cara menghargai kegiatan ekonomi. Yang kelima, tulislah 3 contoh poster pelayanan dalam bidang A. Pendidikan, B. Layanan masyarakat, C. Niaga atau perdagangan. Selamat belajar. Selamat belajar ya anak-anak. Ibu guru akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tabea.